Berbicara tentang pendidikan memang tidak akan pernah habisnya, karena dengan adanya pendidikan sebagai salah satu wahana bagi manusia untuk menjadikan manusia lebih bermanusiawi. Hal ini tidak lepas dari proses belajar mengajar dan proses transformasi kepada peserta didik. Pentingnya pendidikan berbasis pluralisme dalam rangka meningkatkan nilai-nilai toleransi di tengah keanekaragaman perbedaan untuk menjadikan pendidikan sebagai garda depan terciptanya rasa toleransi. Nilai-nilai dalam pendidikan pluralitas tidak akan bisa kita pungkiri, yang akan menjadi salah satu alternatif terhadap carut-marutnya sistem pendidikan di Indonesia. Dalam dunia pendidikan, seiring dengan berjalannya waktu, banyak problem yang muncul. Seringkali tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan, seperti kriminalitas dalam dunia pendidikan yang membuat kita cukup prihatin. Sebelum terlalu jauh membahas tentang pluralisme pendidikan, apa sih yang kita ketahui tentang pluralisme? Pluralisme adalah paham tentang pluralitas, yakni kesadaran akan realitas keberagaman kehidupan masyarakat dalam aspek ekonomi, budaya, sosial, politik, ideologi, maupun agama. Perbedaan dan keragaman kehidupan masyarakat bukan lantas menjadi permusuhan dan konflik yang tajam. Akan tetapi, perbedaan itu akan terasa lebih indah dengan konsepsi saling menjaga dan menghormati sesuai dengan keyakinan, sehingga bisa menemukan titik temu di antara perbedaan-perbedaan. Pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabidul Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pluralisme pendidikan. Pluralisme pendidikan merupakan suatu konsep dasar yang perlu untuk ditanamkan peserta didik guna mewujudkan rasa toleransi akan adanya perbedaan dan keberagaman dalam konteks sosial masyarakat. Selanjutnya, urgensi pluralisme pendidikan bagi peserta didik. Pluralisme pendidikan memiliki implikasi yang besar bagi tumbuh kembangnya peserta didik menjadi manusia yang memiliki akhlak mulia. Dengan kesadaran itulah diharapkan seluruh potensi setiap peserta didik mampu berkembang sesuai dengan harapan, minat, dan bakat ke arah yang lebih positif. Aktor yang memegang peran penting dalam dunia pendidikan tidak lain adalah guru. Guru sebagai pemegang kendali yang mampu mengarahkan peserta didiknya menuju manusia yang sempurna. Dengan adanya pluralisme pendidikan sebagai bentuk usaha sadar untuk melakukan perbaikan dan menjunjung nilai-nilai perbedaan sebagai sesuatu hal yang saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya, distorsi pendidikan. Distorsi paradigma pendidikan. Pendidikan harus ditempatkan pada garda depan dalam metode konstruksi teologi pluralisme dengan membuat metodologi yang tepat untuk mendukungnya. Konstruksi pendidikan masa lalu yang berbasis penyeragaman identitas budaya bangsa harus dikaji ulang dan mesti harus disesuaikan dengan paradigma pendidikan yang berbasis pluralisme bangsa. Paradigma pendidikan yang tidak berbasis pluralisme bangsa dapat terlihat lewat distorsi yang muncul ke permukaan. Ada banyak hal yang terjadi atau hal yang banyak menyebabkan distorsi tersebut. Antara lain adalah yang pertama yaitu sebagai sebuah doktrin yang senantiasa dijadikan alat pembenaran bagi terjadinya konflik antar agama yang tak jarang didekati secara represif. Yang kedua yaitu materi pembelajaran atau materi pelajar yang diajarkan di sekolah membenarkan apa yang diyakini benar dan menghakimi apa yang diyakini salah. Kebenarannya satu dimutlakan untuk yang lainnya. Fenomena maraknya kekerasan dalam dunia pendidikan menjadi hal yang cukup memprihatinkan. Adanya kekerasan yang dilakukan oleh oknum pendidik
menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, guru, dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pendidikan, menjunjung nilai toleransi dalam dunia pendidikan. Begitu juga dengan adanya partisipasi masyarakat sebagai salah satu kontrol bagi perjalanannya pendidikan. Diharapkan mampu menciptakan suasana indah dalam pendidikan itu sendiri. Ada perbedaan dalam dunia pendidikan menjadi hal yang cukup lumrah, dikarenakan perbedaan itu menjadi fitrah dalam diri manusia sebagai penggerak jalannya pendidikan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, ideologi, sosial kemasyarakatan maupun dalam konteks keagamaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kekerasan yang kerap kali muncul dalam dunia pendidikan merupakan cerminan kekerasan dalam sosial kemasyarakatan. Institusi pendidikan menjadi tercoreng namanya hanya disebabkan oleh aksi individu atau kelompok yang seringkali melakukan aksi kriminal. Tawuran antar pelajar, seks bebas, dan pembunuhan sesama siswa juga menjadi cermin yang cukup memprihatinkan dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi. Mengamati berbagai kekerasan yang terjadi di tanah air, beragam kegundahan pun muncul. Kita bertanya mengapa bangsa ini begitu mudah kehilangan kesantunan, keramahan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Mengapa sebagai anak bangsa kita mudah marah, tersinggung, merusak milik orang lain, membunuh, dan membakar? Mengapa perilaku kekerasan begitu cepat menjadi model dalam menyelesaikan segala masalah di negeri ini? Hal mendasar dalam hal ini, apakah kekerasan itu merupakan wujud pendangkalan? Sebab tidak ada nilai agama manapun yang mengajarkan tentang kekerasan, karena setiap agama mengajarkan hidup damai. Kata damai mudah diucapkan, tapi begitu sulit untuk diterapkan. Oleh sebab itu, pembangunan karakter bangsa adalah upaya cita-cita bersama untuk mewujudkan kemanusiaan dan keadilan sebagai alat pemersatu kebangsaan. Kondisi kesenjangan ekonomi, faktor kebijakan, peranan dominan mayoritas yang tidak menghargai minoritas, serta pelecehan terhadap martabat kemanusiaan dan keadilan membuat manusia mudah frustasi. Rasa frustasi tersebut akan membawa bencana bagi negeri ini, karena tidak ada harapan akan masa depan. Dari berbagai persoalan yang muncul, perlu ada kajian khusus untuk membuat sistem pendidikan yang pluralis, sehingga kesenjangan sosial, ekonomi, dan pendidikan tidak selalu menjadi hal yang menakutkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pluralisme pendidikan tidak hanya sekedar menjadi wacana yang mudah untuk diucapkan, namun lebih jauh dari itu bahwa pluralisme dalam dunia pendidikan harus menjadi sikap baik bagi guru sebagai aktor utama dalam dunia pendidikan maupun terhadap peserta didik untuk terus meningkatkan kualitas diri dalam konteks peraturan dunia modern. Pluralisme pendidikan sebagai salah satu alat dan pemahaman mengenai nilai-nilai toleransi terhadap keanekaragaman budaya, ideologi, sosial politik, ekonomi, dan keagamaan harus menjadi karakter pendidikan kita saat ini. Sehingga perlunya pluralisme pendidikan menjadi salah satu kurikulum guna mencetak generasi yang jauh lebih baik di masa yang akan datang.
Sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yang signifikan dalam proses mengembangkan, mengarahkan, dan memotivasi peserta didik untuk menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Disinilah sesungguhnya letak mendasar dari munculnya persoalan-persoalan yang kerap kali terjadi dalam dunia pendidikan, sehingga perlu sedini mungkin untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap peserta didik akan pentingnya pluralisme pendidikan sebagai salah satu upaya meningkatkan nilai-nilai toleransi dalam dunia pendidikan, sehingga makna pluralisme pendidikan dalam rangka membentuk peserta didik menjadi manusia yang memanusiakan manusia akan tercapai.